Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama dengan saya sendiri, Muksid Hanafi, selaku legal konsultan di kantor hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Kali ini kita akan membahas bagaimana prosedur persidangan online dan pro kontranya di masyarakat. Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Perma sidang pidana online. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik dalam lingkup peradilan umum, militer maupun jinayat secara daring atau online. Kemudian di dalam perma ini sendiri tidak dimaksudkan persidangan harus dilaksanakan secara online, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan bisa dilaksanakan secara online dan bagaimana tata caranya. Perma yang diteken Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin pada 25 September 2020 ini disusun oleh kelompok kerja berdasarkan SK KMA nomor 108/KMA/4/2020 tentang kelompok kerja administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Kemudian perma persidangan pidana online sendiri sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi dalam rangka pencegahan COVID-19 pada 13 April 2020 yang lalu. Kemudian perma ini persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan secara online baik sejak awal persidangan maupun saat sidang sudah berjalan atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dan ditetapkan hakim atau majelis hakim. Dalam perma ini juga tidak dimaksudkan suatu persidangan harus dilaksanakan secara online, tetapi sebatas memberi sebuah acuan atau landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara online dan bagaimana tata caranya atau proseduralnya. Pada prinsipnya, hakim atau majelis hakim, panitera pengganti penuntut yang bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara itu, terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa pendampingan penasihat hukum. Atau hakim atau majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan. Sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari kantor penuntut umum terdakwa yang dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan. Dalam pasal 2 ayat 3 perma ini disebutkan apabila sidang online dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangannya, hakim, panitera pengganti, penuntut umum dan juga penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Selanjutnya ada setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa harus berbentuk format PDF. Sesuai pasal 3 dalam perma ini, dalam proses persidangan, dokumen keberatan atau eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan juga duplik harus dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Setiap dokumen elektronik yang dikirim harus diunduh terlebih dahulu dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. Adapun setelah keberatan atau eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan juga duplik dibacakan, pengadilan meneruskan dokumen elektronik tersebut ke pos elektronik penuntut, terdakwa dan atau ke alamat pos elektronik penasihat hukum. Pada pasal 4 perma ini disebutkan pelimpahan perkara biasa, singkat dan cepat dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku sesuai lingkungan peradilan masing-masing. Kemudian jika tidak bisa gitu ya atau tidak dapat dilaksanakan, pelimpahan perkara dapat dilimpahkan melalui pos elektronik. Setiap pelimpahan perkara, penuntut umum wajib menyertakan gitu ya dokumen elektronik yang dialamatkan ke kantor penuntut umum, kantor penyidik, instansi tempat terdakwa ditahan dan terdakwa atau kesatuan terdakwa dan atau penasihat hukum. Dalam pelimpahan perkara melalui pos elektronik ini
barang bukti tetap berada di kantor penuntut umum. Sebelum persidangan elektronik ini dimulai, panitera pengganti melalui pengecekan tentang kesiapan peserta dan sarana persidangan serta melaporkannya ke hakim atau majelis hakim. Terdakwa yang didampingi penasihat hukum wajib secara fisik berada satu ruangan dengan terdakwa. Kemudian di ruangan tempat di mana terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan gitu ya, terdapat orang lain selain terdakwa dan penasihat hukumnya sendiri. Nah, kecuali untuk petugas rutan atau lapas, tenaga IT, dan petugas atau pihak lain yang wajib mendampingi terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang ikut turut serta gitu ya dalam menyiapkan persidangan tersebut. Nah, kemudian ruangan tempat terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alamat perekam atau kamera atau CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Dalam persidangan, panitera pengganti mencatat suasana ruangan tempat penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum dalam berita acara sidang. Selanjutnya, mengenai surat dakwaan, keberatan atau eksepsi, dan juga tanggapan dibacakan dalam sidang sesuai pasal 2 ayat 1 atau ayat 2 Perma ini yang berbunyi baik sidang tatap muka maupun secara online dalam hal terdakwa mengajukan alat bukti untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah dalam persidangan, bukti tersebut dipindai dan dikirim ke alamat email pengadilan sebelumnya. Kemudian alat bukti yang dikirim, hakim atau majelis hakim akan mencocokkan dengan aslinya melalui sarana elektronik. Kemudian untuk pembacaan tuntutan pidana, baik pembelaan, replik, duplik, dibacakan di muka sidang sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Tetapi dalam beberapa hal, sidang dilaksanakan secara elektronik. Proses pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik dilakukan dengan cara elektronik pula. Nah, kemudian mengenai pemeriksaan saksi dan ahli, sesuai dalam pasal 10 Perma ini, setiap saksi dan ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan yang dipandu oleh hakim atau majelis hakim. Dalam saksi dan ahli memberi sebuah keterangan gitu ya, memberi sebuah keterangan dari kantor penuntut umum atau tempat yang lain, pengucapan sumpah akan dipandu oleh hakim atau majelis hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat saksi ahli memberi keterangan. Adapun sebuah lafalnya gitu ya, lafal sumpah atau janji tersebut serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Tata cara pemeriksaan saksi dan atau ahli sendiri dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara. Pemeriksaan saksi dan atau ahli dilakukan dalam ruang sidang meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. Terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai pasal 17 Perma ini, dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung demi hukum, maka sidang tersebut akan diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Mengenai gangguannya sendiri, teknologi tidak berakhir gitu ya selama 60 menit demi hukum, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan. Kemudian terakhir, putusan sela atau putusan diucapkan oleh hakim atau majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik pula. Nah, kemudian adapun dalam hal terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan dilakukan secara elektronik. Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, pemberitahuan putusan melalui media massa atau papan pengumuman dan website pengadilan. Adapun dari Kepala Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung sangat mendukung gitu ya adanya sidang pidana elektronik ini di tengah kondisi pandemi COVID-19. Penegakan hukumnya pun tidak boleh berhenti hanya karena terkendala oleh pandemi COVID-19. Perma sidang pidana elektronik ini merupakan solusi gitu ya, atau pilihan terbaik untuk menghindari penularan COVID-19 di pengadilan. Kita juga semua udah mengetahui gitu ya, banyak pengadilan yang di lockdown karena personilnya terpapar COVID-19 gitu ya. Namun hal-hal seperti inilah merupakan sebuah solusi gitu ya. Sebagai seorang penuntut umum juga tentunya sudah menerapkan sidang pidana online ini dalam kasus seperti yang
booming gitu ya pada waktu itu, yaitu Jiwasraya saat pemeriksaan keterangan ahli dan pembacaan tuntutan melalui aplikasi Zoom. Kemudian kejaksaan juga sudah memiliki gitu ya regulasi terkait penuntutan online. Hal ini merupakan cara untuk mengoptimalkan fungsi penegakan hukum di tengah pandemi COVID-19. Tentu aturan Kejaksaan Agung ini selaras gitu ya dengan perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Sebenarnya bisa dikatakan gitu ya, telah meningkatnya efisiensi dan mengurangi biaya di banyak industri selama beberapa dekade terakhir. Namun meskipun ada keuntungan untuk keamanan dan penghematan waktu yang jelas ditawarkan, ada beberapa resiko gitu ya dan kerugian yang harus dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Kemudian ada pun resiko gitu ya, kerahasiaan saat menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, di sini banyak gitu ya kendalanya, ketidakmampuan teknologi untuk menangani berbagai kompleksitas kasus hukum gitu ya, kesulitan bagi advokat, arbiter dan mediator dalam membangun gitu ya, membangun hubungan dengan para pihak, diskusi yang kurang lancar atau kurangnya keterlibatan juga lebih banyak gitu ya, kesulitan dalam membaca bahasa tubuh, absennya wawasan dan empati manusia juga merupakan sebuah pengaruh gitu ya. Kemudian ada pun kerugian bagi mereka juga ya, yang tidak paham teknologi. Ini sangat merugikan sekali gitu ya, kurangnya akuntabilitas, regulasi dan pedoman itu juga merupakan dampak gitu ya. Selain itu disebutkan juga kerugian potensi bias algoritmik gitu ya. Disebutkan teknologi algoritmik menawarkan efisiensi di pengadilan, akan tetapi teknologi algoritmik sendiri bergantung pada datanya dan masih ada kemungkinan juga di dalam data ini terdapat bias manusia yang menambah permasalahan tersendiri. Mengutip gitu ya dari kisah ProPublica 2016, menyoroti salah satu contoh bahayanya waktu itu sebuah program perangkat lunak untuk menentukan tingkat residivisme salah melabeli terdakwa berkulit hitam dengan resiko hampir 2 kali lebih banyak daripada terdakwa kulit putih. Tentunya ini akan berbahaya terlebih jika seorang terdakwa kulit putih melakukan kejahatan yang besar. Bisa jadi hukumnya menjadi lebih kecil. Terlepas dari kekurangannya, kemungkinan platform ini akan terus berkembang. Adapun faktor gitu ya, faktor pendorongnya itu oleh efisiensi waktu dan biaya bersama dengan pemberdayaan pengguna. Kemudian adapun contoh lain gitu ya, di Amerika Serikat seorang ahli memperkirakan bahwa 75% dari semua tuntutan hukum diproses secara online dalam satu dekade. Adapun pro dan kontranya gitu ya, ada asas persidangan terbuka untuk umum. Nah, yang dimana dihadiri oleh audiensnya, oleh pengunjung itu dapat dihadiri. Namun apabila dengan kehadiran persidangan online ini, maka bisa dibilang sangat bertentangan dengan asas tersebut, yang dimana dalam room Zoom tersebut hanya ada terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum dan juga hakim, tidak ada audiensnya. Nah, itu mungkin sedikit edukasi singkat gitu ya yang bisa diberikan. Tetap saksikan gitu ya, sebagai disclaimer juga video ini hanya memberikan edukasi gitu ya kepada teman-teman para penonton setia di channel Kelas Hukum. Tentunya jangan lupa teman-teman semua untuk like, comment, and subscribe dan juga share ke teman-teman kalian semua. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.